Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anida Fitri Anissa. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 2310 6311 645. Bersama rekan saya Zul Fikri dengan NPM 2310 6311 645. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh yang kami buat mengandung V-sine, R1, D1, D2, ground, R1, dan osiloskop. Nah, rangkaian ini itu merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier yang menggunakan transformator CT atau center trap transformer. Tujuannya adalah untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang lebih stabil dibandingkan penyearah setengah gelombang. Komponen yang digunakan antara lain ada V-sine atau V1 dengan amplitudo 20 V peak dan frekuensi 2 Hz. Yang kedua, kita punya TR1 atau transformator center trap. Mengubah tegangan AC, memasukkannya menjadi tegangan AC terpisah dengan pusat tengah yang terhubung ke ground CT. Ini dia, ground CT. Setiap belitan sekunder memiliki setengah tegangan dari inputan total. Ini belitan sekunder, yang ini primer, yaitu sekitar 10 volt dari CT ke masing-masing ujung. Nih. Ada D1 dan D2, yaitu diode penyearah dengan jenis 1N4001. D1 menghantarkan arus selama siklus setengah positif dari input AC. Sedangkan D2 adalah penghantar arus selama setengah siklus negatif dari input AC. Yang selanjutnya ada resistor beban atau R1. R1 ini bernilai 10 kilo ohm atau 10.000 ohm. Yang selanjutnya ada pengukur osiloskop, berfungsi untuk menampilkan gelombang dari setiap titik ABCD untuk memperlihatkan hasil penyearahan. Sedangkan di sini kita akan menyambungkan pin A dan C aja untuk memperlihatkan gelombang dari penyearah gelombang penuh ini. Em, Kenapa kita pakai dua ini aja? Karena di sini kita hanya membutuhkan dua. Dan saya pikir dari warna yang cocok itu ada warna kuning dan warna merah. Dan ya, sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika dia setengah siklus positif AC, berarti kalau positif di D1-nya akan menghasilkan forward bias dan menghantarkan arus. Dioda D2-nya akan reverse bias dan memblokir arus, dan arus akan mengalir dari D1 ke R1 menuju ground. Sedangkan ketika dia setengah arus siklus negatif AC, D2-nya akan forward bias dan menghantarkan arus, sedangkan D1-nya akan reverse bias dan memblokir arus. Arus akan mengalir dari D2 ke R1 menuju ground. Berikut adalah simulasi dari gelombang pada rangkaian penyearah gelombang penuh ini. Oke, di sini telah terlihat bahwa um, pin C, pin A maksud saya, pin A yang kita hubungkan dari osiloskop ke rangkaian menghasilkan gelombang berwarna kuning seperti ini. Sedangkan pin C pada osiloskop yang kita hubungkan kepada rangkaian akan menghasilkan gelombang yang lebih kecil dibandingkan dengan gelombang yang dihasilkan oleh pin A. Kenapa demikian? Karena dapat kita lihat dari pin A ini sendiri, dia langsung terhubung dengan trafo atau TR1-nya ini, sedangkan di pin C-nya ini kita terhubung dengan rangkaian yang diapit oleh dioda 1, dioda 2, dan resistor beban ini itu sendiri. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita memiliki perhitungan dari rangkaian ini. Yang pertama, kita punya perhitungan dari tegangan output DC. Yang pertama yaitu tegangan puncak VP dari setengah lilitan transformator. Cara kita mencari tegangan VP ini, yaitu rumusnya adalah dari VA yang tadi dibagi 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan menghasilkan 10 volt. Dan selanjutnya, kita akan mencari tegangan DC rata-rata atau VDC menggunakan rumus VDC sama dengan 2 kali VP per P, menghasilkan nilai yang mendekati 6,37 volt. Dan selanjutnya kita akan mencari penurunan tegangan oleh dioda. Karena menggunakan dioda silikon yang jenisnya yaitu 1N4001,
maka setiap dioda akan menurunkan tegangan sebesar 0,7 volt. Jadi tegangan output yang terukur akan menjadi nilai yang mendekati 5 volt. Berasal dari manakah ini? Yaitu tegangan rata-rata VDC, VDC rata-rata, nih, rata-rata dikurangi oleh nilai rata-rata dari si tegangan silikon ini kan ada di 1 D2. Sekitar D1 ditambah D2. Menghasilkan nilai seperti ini. Dan hasil akhirnya yaitu nilai yang mendekati 5 volt. Selanjutnya ada perhitungan arus output atau IDC dengan rumus IDC per R1. Menghasilkan hasil yaitu 0,0005 ampere atau 0,5 mili ampere. Selanjutnya ada perhitungan tegangan ripple atau riak, yaitu V ripple sama dengan VP dikurang VDC. Jadi V ripple akan menghasilkan nilai sebesar 10 dikurangin 5, yaitu 5 volt. Ripple lebih rendah dibandingkan dengan penyarah setengah gelombang karena setiap siklus penuh dihasilkan menuju beban. Sekian presentasi dari saya untuk rangkaian penyarah gelombang penuh. Eh, Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai rangkaian penyarah gelombang setengah atau penyarah setengah gelombang oleh rekan saya Zul Fikri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian Haver rectifier atau gelombang penyarah setengah. Ini adalah contoh rangkaian yang saya buat. Di dalam rangkaian ini terdapat beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu sumber tegangan atau V-sine yang diatur dengan amplitudenya 5 volt dan frekuensinya 1 Hz. Lalu di sini ada dioda D1 1N407. Lalu di sini ada resistor 10K. Lalu di sini ada osiloskop. Dioda ini berfungsi untuk mengarahkan arus dan menghambat arus yang berlawanan. Resistor ini berfungsi untuk menghambat suatu arus itu. Lalu di sini sumber tegangan yang berfungsi untuk memberikan tegangan. Di sini osiloskop yang berfungsi menampilkan hasil dari gelombang tersebut. Di sini ada ground, berfungsi untuk menjadi ground. Lalu cara kerjanya yaitu V-sine atau sumber tegangan yang diberikan amplitude 5 volt dan frekuensi 1 Hz akan ditampilkan kepada osiloskop inputannya. Lalu untuk cara kerja yang kedua yaitu dioda. Saat dioda keadaan forward bias, maka arusnya akan mengalirkan ke dalam resistor. Tetapi jika dioda dalam keadaan reverse bias, maka arus dari dioda ini tidak akan mengalir kepada resistor. Lalu untuk cara kerja yang ketiga yaitu dengan output tegangan DC. Arus hanya mengalir selama siklus positif dari sinyal AC. Hasilnya adalah gelombang DC terpotong berdenyut yang memiliki setengah siklus negatif. Lalu untuk cara perhitungannya, ini ada salah satu contoh cara perhitungannya, yaitu untuk menentukan tegangan DC maka DC rata-rata maka diterapkan rumus VDC sama dengan VP dibagi V, di mana VP sama dengan tegangan puncak dari sumber AC. Lalu tegangan puncak VP adalah 5 volt. Jadi VDC sama dengan 5 per V sama dengan 5 dibagi 3,14. Hasilnya yaitu 1,59 volt. Lalu untuk perhitungan arus output rumusnya itu IDC sama dengan VDC dibagi R1. IDC sama dengan VDC-nya yaitu ini dimasukkan 1,59 lalu dibagi R1-nya senilai 10.000 ohm. Maka hasilnya yaitu 0,00159 ampere atau dikonversikan menjadi 0,159 miliampere. Lalu yang terakhir yaitu dengan cara perhitungan tegangan ripple atau riak. Rumusnya adalah V ripple sama dengan VP dikurang VDC. V ripple sama dengan 5 kurang 1,59. Jadi hasilnya 3,41 V. Karena ini adalah penyarah setengah gelombang, ripple cukup besar dan hasilnya adalah tegangan DC yang berdenyut. Sekian dari saya.